Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Rendy Hardi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip komunikasi, di mana prinsip komunikasi ini ada 12 macam. Yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip komunikasi adalah suatu proses simbolik. Prinsip komunikasi yang pertama ini adalah komunikasi merupakan suatu proses simbolik timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi ini adalah suatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Yang kedua, ada prinsip komunikasi, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi yang kedua ini mempunyai prinsip, yaitu komunikasi ini bisa terjadi pada setiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi. Meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu, adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Yang ketiga, ada komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi yang ketiga ini adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi ini mempunyai dimensi, di mana dari dimensi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan perilaku yang terlibat. Yang keempat, ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan, yang dimana komunikasi yang keempat ini bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya bisa terjadi tanpa direncanakan, seperti dua orang yang menyapa dengan jalan, atau bisa juga betul-betul direncanakan sedemikian rupa. Seperti contohnya seperti rapat atau seminar. Yang kelima, ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi yang kelima ini terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat, di mana proses komunikasi itu berlangsung kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. 6. Ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, yang dimana prinsip komunikasi yang keenam ini juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma kebiasaan atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku tersebut. Yang ketujuh, ada komunikasi yang bersifat sistemik. Prinsip komunikasi yang ketujuh ini adalah bersifat sistemik, artinya cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang, budaya, pendidikan, nilai adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistemik. Yang kedelapan, ada komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama. Akan lebih efektif dan akan lebih nyambung dibanding komunikasi antar dua orang yang latar belakangnya berbeda. 9. Adalah prinsip komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi yang bersifat non-sekuensial ini bisa diartikan tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dapat dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. 10. Ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi yang ke-10 ini merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi ini pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung, dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Yang ke-11 ada komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya efek atau dampak komunikasi ini tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit itu tidak akan berlangsung hilang. Untuk itu proses komunikasi harus dilakukan secara hati-hati oleh pelakunya. Dan prinsip komunikasi yang ke-12 atau yang terakhir adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi ini adalah yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya
Yang dapat dimaksud, komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi ini hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Sekian dari saya, itu adalah prinsip-prinsip komunikasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.